10 aksesoris MacBook Air M1 ini mungkin berguna bagi kalian. Tapi disclaimer dulu, ini aksesoris yang aku gunakan saat aku WFH dari 2020 sampai sekarang. Jadi kalau misalkan kalian WFO, tinggal sesuaikan aja aksesoris yang kalian butuhkan. Yuk nggak usah kelamaan, langsung aja kita mulai dari yang pertama, yaitu monitor. Monitor yang aku pakai sekarang adalah LG 24 MK600. Yap, ini monitor sudah aku gunakan dari 2020 dan sampai sekarang masih fan-fan aja. Tapi jangan beli monitor ini udah ketinggalan banget. Jadi beli yang mana bang? Untuk monitor banyak rekomendasi di channel JTID dan juga ada video rekomendasi monitor dari range harga berapapun. Jadi jangan lupa subscribe di channel JTID. Di sini aku cuma kasih saran, kalau kalian mau beli monitor, sesuaikan aja dengan lebar meja kalian. Misal sekarang kalian pakai meja yang lebarnya 60 cm, kayak aku punya. Maksimal belinya di 27 inci. Kalau lebih besar dari 27 inci itu biasanya udah nggak enak. Jadi kalau kalian ingin beli monitor yang agak besar, pastikan kalian upgrade meja dulu ke yang lebih besar juga. Nah, kalau ada monitor berarti kita butuh USB-C hub. Dulu aku pakai USB-C hub dari Ugreen ini, tapi sekarang aku udah ganti ke USB-C hub dari PX dengan seri PX UCH, aku lupa, PX UCH 15. Ini terjangkau banget, cuma 300.000 kembali Rp1.000. Udah setahun lebih pakai USB-C hub ini aman-aman aja. Dan di caseku aku cuma butuh buat colokin HDMI. Jadi kenapa harus beli yang mahal kalau cuma buat HDMI? USB dongle yang Ugreen kemana bang? Rusak? Enggak, masih aman sampai sekarang. Cuma sekarang aku colokin terus ke Mac Mini M1 karena aku butuh SD card reader di sana. Kalau kalian sama seperti aku, cuma butuh untuk colokin HDMI doang, pakai PX UCH 15 aja udah cukup banget. Tapi kalau kalian butuh port lain, misal buat SD card, kabelan, kalian bisa beli USB dongle dari Ugreen ini. Nah, sudah ada monitor dan USB-C hub, sekarang laptopnya butuh laptop stand. Tapi di sini aku lebih suka menggunakan vertical laptop stand. Laptop stand ini berguna banget kalau meja kalian kecil, kayak aku punya. Laptopnya bisa ditutup, dan kalian bisa fokus ke satu layar monitor aja untuk kerja. Aku tipe orang yang kalau ada layar lebih dari satu, pasti susah fokus. Jadi mending laptopnya aku tutup aja. Vertical laptop stand yang aku pakai dari merek, aku nggak tahu di merek apa. Simply aku cari di Tokopedia, store paling laris, dan aku beli yang itu. Nanti untuk link pembeliannya aku sertakan di deskripsi. Pakai vertical laptop stand ini emang bikin meja kalian jadi clean dan lebih minimalis. Tapi kekurangannya banyak bos. Kalau laptop itu kan ada touchpad, webcam, keyboard, dan lain-lain. Itu semua jadi nggak bisa dipakai gara-gara laptopnya ditutup. Makanya aku butuh aksesoris lagi, yaitu keyboard. Keyboard di MacBook Air M1 ini emang udah enak banget. Pokoknya sejak MacBook tahun 2020 ke atas itu keyboardnya udah enak. Tapi di sini aku pakai Logitech MX Keys Mini yang udah pernah aku review sebelumnya. Nah, link untuk videonya ada di sebelah sini harusnya. Keyboard ini enak banget buat ngetik, minimalis, baterainya badak, dan layoutnya ini sudah hampir mirip dengan MacBook Air. Jadi kalau kalian terbiasa ngetik di MacBook Air, ngetik di Logitech MX Keys Mini ini akan nyaman-nyaman aja. By the way, seperti ini typing testnya. Buat caseku, cuma sering aku gunakan untuk ngoding di MacBook Air M1, nulis script, sama edit video di Mac Mini M1. Keyboard ini sudah lebih dari cukup. Dulu aku juga pakai keyboard mechanical, tapi sejak beli ini keyboard, langsung auto pindah ke Logitech MX Keys Mini. Nah, udah ada keyboard berarti butuh mouse juga. Dan mouse yang aku pakai adalah Logitech MX Master 3. Mouse ini bisa dipakai di permukaan apapun, even sampai di kaca. Jadi sebetulnya kalian nggak butuh mousepad tambahan jika kalian menggunakan mouse ini. Mouse ini overkill banget buat use caseku, yang cuma ngoding di MacBook Air M1. Dan sebetulnya kalau aku ngoding juga jarang banget pakai mouse. Lebih satset-satset kalau pakai keyboard sih. Di mouse Logitech seri MX ada beberapa fitur yang beda dari mouse lainnya. Seperti Hyperfast Scrolling Wheel, biasanya aku pakai kalau lagi lihat config yang panjang banget. Misalnya nih, contoh config Kafka, panjang banget. Scroll sampingnya ini biasa aku pakai buat ngezoom di Google Chrome. Jadi kalau present ke orang lain bisa fokus ke bagian yang mau aku highlight aja. Dan side buttonnya biasa aku pakai kalau mau refresh atau back ke tab sebelumnya, pas lagi di browser. Aku juga udah bikin review lengkapnya, kalian bisa klik link yang ada di sini. Tapi kalau mouse ini mungkin terlalu mahal, kalian bisa ganti ke adiknya, yaitu Logitech MX Anywhere 3. Ini lebih murah dan juga lebih compact. Dan karena aku sering meeting juga, dengan keadaan clamshell seperti ini, jadi nggak bisa dipakai mikrofonnya. Ditambah speakernya MacBook yang enak banget ini, jadi mendem ketika kita tutup laptopnya. Solusinya aku pakai TWS dari Jabra, ini biasanya emang aku buat untuk meeting.
Sound quality dan juga mic quality-nya udah cukup banget untuk meeting, dan karakter suaranya enak juga. Ditambah ini TWS delay-nya sangat minim, hampir nggak kerasa. Enak banget misalkan kalian mau sambil dengerin lagu atau lagi bosan terus buka YouTube. Dan terakhir, karena ini MacBook kecil banget storage-nya, ini Apple emang kurang ajar kalau di storage. Jadi aku butuh tambahan SSD eksternal. Sebetulnya ini SSD isinya cuma game Steam sama video-video Final Cut Pro aja sih. Tapi kalau aku mau backup file codingku bisa ke SSD ini. Pasti kalian yang mau resign dari kantor paham lah, semua codingan kita backupin dulu terus kita masukkan ke SSD. SSD ini badak banget, sampai sekarang masih aman-aman aja aku pakai. Kalau kalian ingin lihat full reviewnya dari SSD ini, kalian bisa klik link yang ada di sini. Buat charger plus kabelnya, aku pakai original bawaan dari MacBook Air M1. Simply karena charger third party itu bisa dibilang nggak kompatibel sama MacBook Air. Jadi aku ngeri aja kalau pakai charger lain. Toh ini charger juga nggak gede-gede banget, dan 90% selalu nempel di colokan aja. Oke, itu 7 aksesoris buat MacBook Air M1 yang sering aku gunakan pas lagi WFH. Jangan beli semuanya, beli aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalian bisa support channel ini dengan belanja link yang ada di deskripsi. Oke, aku Fori Rakbar. Sampai jumpa di next video. Dadah.